Halo, kami dari kelompok 2. Keinginan kami untuk melaporkan laporan kasus bedah kami mengenai penanganan hernia umbilikalis pada kucing lokal. Pasien dioperasi bernama Dewi dengan ras kucing lokal yang berumur 2 bulan dengan berat badan 0,9 kg dan warna brown tabby. Pasien dibawa ke laboratorium bedah dan radiologi veteriner dengan keluhan adanya penonjolan pada bagian abdomen. Gejala klinis bagian umbilikal terdapat benjolan dengan konsistensi kenyal dan terasa ada cincin. Benjolan dapat dimasukkan ke dalam lubang, kemudian organ kembali dalam beberapa waktu. Benjolan tersebut awalnya kecil, namun seiring bertambahnya umur menjadi lebih besar. Kucing kasus belum pernah dilakukan operasi. Saat dipalpasi pada bagian tonjolan tersebut, kucing tidak menunjukkan kesakitan, sehingga pemilik membiarkannya tanpa diberikan tindakan apapun. Kucing kasus memiliki nafsu makan yang baik, defekasi dan urinasi normal. Pasien didiagnosis hernia umbilikalis dan lokasi tonjolan terdapat di bawah tulang rusuk pada garis tengah abdomen dengan prognosis yang bersifat falstart. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Status pasien dapat dipaparkan sebagai berikut, dengan frekuensi detak jantung 112 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan nilai capillary refill time kurang dari 2 detik, dan suhu tubuh 37,8 derajat Celcius. Pemeriksaan mukosa mulut dan konjungtiva mata normal. Pemeriksaan fisik hewan kasus secara umum hasilnya normal, kecuali pada bagian abdomennya mengalami penonjolan. Tanda klinis dapat dilihat jelas berupa tonjolan pada bagian abdomen hewan kasus. Tonjolan tersebut kemudian dipalpasi, sehingga ditemukan massa dengan konsistensi lembek. Ditemukan lubang cincin, namun tonjolan tidak dapat didorong masuk ke dalam. Sesuai dengan anamnesa, kucing tidak menunjukkan rasa sakit saat dilakukan palpasi. Sebagai pemeriksaan penunjang, dilakukan pemeriksaan darah lengkap. Hasil pemeriksaan darah memberikan informasi mengenai kondisi fisiologis hewan agar memenuhi syarat dan sesuai dengan prosedur sebelum melakukan operasi. Secara umum, hasil pemeriksaan darah menunjukkan bahwa pemeriksaan darah ini tidak sesuai karena hemoglobin jauh dari normal padahal hewannya masih aktif. Seharusnya jika hemoglobin ini menurun, maka hewan akan lemas. Namun karena adanya keterbatasan dana, maka kami tidak melakukan pemeriksaan ulang baik yang kedua maupun yang ketiga, karena dari pemeriksaan fisik semua hasilnya baik. Sebelum mengoperasi pasien, banyak beberapa hal yang perlu dilakukan atau dipersiapkan. Adapun persiapan yang dilakukan adalah persiapan alat dan bahan, persiapan ruang operasi, dan persiapan hewan. Untuk mempersiapkan alat dan bahan, pertama alat-alat disterilkan terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol 70%. Tujuan dilakukan sterilisasi alat ini adalah untuk menghindari kontaminasi dari alat pada luka operasi yang dapat menghambat kesembuhan luka. Juga perlu dipersiapkan untuk obat premedikasi dan anestesi. Alat-alat yang digunakan adalah alat bedah, clipper, glove, Kendrip, kasa steril, alkohol 70%, NaCl 0,9%, povidone iodine, benang polyglykol acid 30, perban Hipafix, dan obat-obatan. Untuk mempersiapkan ruang operasi, meja operasi perlu didesinfeksi dengan menggunakan alkohol 70%. Kemudian meja operasi dialasi dengan underpad. Pencahayaan pada ruang operasi juga perlu dipastikan cukup terang agar daerah operasi dapat terlihat dengan jelas. Kemudian untuk persiapan hewan dan anestesinya sendiri, pasien dipuasakan terlebih dahulu selama 12 jam sebelum operasi dan dilakukan pencukuran pada bagian ventral abdomen menggunakan clipper. Pada operasi kali ini, premedikasi yang digunakan adalah atropin sulfat dengan dosis 0,02 mg per kilogram per badan dan diinjeksikan sebanyak 0,68 ml secara subkutan. Setelah 15 menit, anestesi umum digunakan berupa kombinasi ketamin dengan dosis 10 mg per kilogram per badan, diinjeksikan sebanyak 0,1 ml dan silazin dengan dosis 1 mg per kilogram per badan yang diinjeksikan sebanyak 0,05 ml secara intramuskular. Langkah awal dari prosedur operasi yang dilakukan adalah memposisikan hewan dengan posisi berbaring, tengadah, atau rebarsal. Bagian abdomen yang akan diinsisi dibersihkan dengan alkohol 70% dan diberikan povidone iodine untuk mengurangi kontaminasi mikroorganisme saat operasi. Lakukan reposisi dengan menekan pada hernia untuk menentukan lokasi cincin hernia sebagai acuan untuk melakukan insisi. Insisi bagian kulit dan subkutan pada bagian umbilikalis yang terdapat cincin hernia dengan skapel sepanjang 3 cm dengan hati-hati agar tidak melukai organ visceral yang terdapat pada kandung hernia.
Kemudian dilakukan flushing menggunakan NaCl 0,9% sebelum melakukan penjahitan. Peritoneum dan linea alba dijahit dengan pola simple continuous menggunakan benang polyglactin-acid 3-0. Subkutan dijahit dengan pola simple continuous menggunakan benang polyglactin-acid 3-0. Kulit dijahit dengan menggunakan benang polyglactin-acid 3-0 dengan jahitan simple interrupted. Bekas jahitan diolesi dengan povidone iodine. Luka bekas operasi ditutup dengan menggunakan perubahan Hybafix. Perawatan pasca operasi dilakukan dengan pemberian antibiotik secara oral maupun injeksi. Antibiotik yang sering diberikan adalah amoksisilin yang berfungsi untuk menghambat dinding sel bakteri. Pengobatan dilakukan setiap hari dengan pemberian antibiotik, antiinflamasi, dan pembersihan pada luka jahitan. Pemberian antibiotik amoksisilin bertujuan untuk mencegah infeksi yang dilakukan selama 5 hari berturut-turut. Sebagai hasil dan pembahasan, pasien berumur 2 bulan mengalami hernia umbilicalis. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan bahwa nilai RBC normal dan hemoglobin rendah, tetapi hewan tidak menunjukkan gejala anemia. Nilai white blood cell mengalami peningkatan. Hal ini diduga karena adanya infeksi pada bagian umbilikus yang mengalami hernia. Premedikasi diberikan atropin sulfat secara subkutan untuk mencegah efek anestetikum. 15 menit kemudian, kucing diinjeksi menggunakan kombinasi silazin dan ketamin secara intramuskular. Pada tindakan operasi dilakukan penutupan bagian peritoneum. Linea alba dijahit menggunakan pola simple continuous dengan benang PGA 3-0, lalu subkutan dan kulit menggunakan pola jahitan simple interrupted dengan benang PGA 3-0. Pengobatan pasca operasi menggunakan antibiotik injeksi pada hari pertama dan antibiotik oral pada hari kedua hingga hari kelima. Hewan kasus juga diberikan antiinflamasi dan analgesik. Perawatan pasca operasi juga dilakukan dengan cara membersihkan luka serta pemberian antiseptik dan antibiotik topikal 2 kali sehari. Peradangan pasca operasi mulai berkurang pada hari ketiga dan luka sayatan mengering namun masih ada sedikit kemerahan pada hari kelima. Kesembuhan total terjadi pada hari ke-14 pasca operasi. Seperti yang terlihat pada gambar, sesaat setelah operasi selesai dilakukan, luka masih terlihat kemerahan dan terlihat masih basah. Di hari pertama setelah operasi dilakukan, luka masih terlihat kemerahan dan basah dan mulai terjadi pembengkakan akibat radang. Kemudian pada hari ketiga setelah operasi, pembengkakan mulai berkurang dan luka mulai mengering. Hari kelima setelah operasi, luka hampir mengering dan pembengkakan semakin mengecil. Hari ke-14 setelah operasi, luka sudah sembuh sepenuhnya. Tidak ada pembengkakan dan rambut sudah tumbuh. Halo, kami dari kelompok 2. Keinginan kami untuk melaporkan laporan kasus bedah kami mengenai penanganan hernia umbilicalis pada kucing lokal. Baik, sekian dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan.